dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, gereja-gereja yang merayakan Ekaristi mulai dari kemarin dan hari ini membacakan surat gembala kemerdekaan yang ditulis oleh Bapak Uskup Agung kita Monsinyur Robertus Rubiar-Moko. Pada kesempatan ini saya tidak akan membacakan surat gembala Bapak Uskup itu, tetapi saya mencoba untuk menangkap dan merumuskannya secara singkat. Bapak Ibu, kalau nanti ingin membaca lengkap, silakan mencari di link-link yang ada di sekitar kita, baik paroki, keuskupan, maupun komunitas-komunitas. Bertolak dari suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi manusia merdeka? Ataukah kita masih berada di bawah penjajahan yang hadir dalam berbagai macam bentuk? Bertolak dari pertanyaan itulah, saya akan menguraikan satu dua hal. Saya awali dari apa yang dikatakan oleh kutipan bacaan Injil berkaitan dengan pertanyaan tadi. Tuhan Yesus berbicara di dalam Injil tentang kewajiban manusia merdeka. Menjawab pertanyaan jebakan yang diajukan oleh orang Farisi perihal membayar pajak, Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pertanyaan kita adalah, kalau tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara seperti itu, konteksnya apa? Konteks dari kutipan bacaan Injil tadi adalah situasi orang Yahudi yang berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Tuhan Yesus justru mengatakan, bagaimanapun buruknya suatu pemerintahan, rakyat harus memberikan apa yang menjadi kewajibannya kepada negara. Pesan Yesus ini mengingatkan kita akan dualitas kewajiban kita sebagai manusia, yaitu kewajiban kepada negara dan kewajiban kepada Tuhan. Itulah yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam konteks kemerdekaan Indonesia, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu relevan untuk dipahami bahwa kemerdekaan itu tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memelihara dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang luhur. Orang yang merdeka bukan hanya merdeka secara politis, tetapi juga diharapkan mampu memperjuangkan nilai-nilai spiritualitas yang begitu luhur. Pertanyaan kita adalah, bagaimana itu? Ada dua hal yang paling tidak disampaikan di dalam surat gembala Bapak Uskup. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang dan berdarah. Para pahlawan kita telah memberikan segalanya untuk merebut kemerdekaan itu. Mereka melakukan ini bukan hanya untuk kebebasan politik, melainkan juga untuk memperjuangkan martabat manusia. Manusia sebagai pribadi yang merdeka, yang tidak boleh ada di bawah penjajahan. Maka
para pendiri bangsa memperjuangkan itu dengan begitu keras. Yang kedua, setelah kemerdekaan itu diraih, maka tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah untuk memelihara dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan itu. Artinya, kita harus menghargai dan mematuhi hukum negara serta ikut serta dalam pembangunan bangsa. Di sisi lain, sebagai orang beriman, kita juga memiliki kewajiban terhadap Tuhan untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Para saudara yang terkasih, pertanyaan kita lebih lanjut adalah, konkretnya seperti apa? Konkretisasi dari dua poin itu sebenarnya kita temukan di dalam bacaan yang kedua dalam surat Petrus. Kalau dirumuskan ada 3 poin pengelompokan. Yang pertama, mengusahakan kesejahteraan bersama. Artinya adalah berpartisipasi di dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, membangun persatuan. Artinya mengusahakan persatuan dan kerukunan di tengah kemajemukan bangsa dengan mempromosikan dialog dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, mengamalkan keadilan. Berjuang untuk keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. 3 poin itu sebenarnya juga terungkap di dalam tema perayaan kemerdekaan negara kita pada tahun ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mewujudkan 3 hal yang terakhir saya katakan tadi malam, Anda sekalian sudah mencoba untuk melakukannya, hadir di RT dan mengikuti tirakatan di sana. Itu adalah menjadi wujud persatuan, dan persatuan itu akan menjadi begitu semakin kokoh dan tampak ketika pertemuan tadi malam itu terjadi oleh karena keterlibatan masing-masing keluarga yang ada di dalam RT itu. Saya ketemu dengan Romo Aryawan. Sebelum pergi meninggalkan Pringgorayan, beliau menyumbangkan ayamnya untuk RT supaya digunakan untuk tirakatan malam tadi. Dan yang menikmati antara lain adalah Romo Trianto. Karena Romo Trianto ikut di dalam tirakatan, saya bayangkan ikut makan ayam itu. Nek ora tegel mangan pitike dhewe. Lek ora tegel mergo aku ratine. Tetapi itu sungguh menjadi suatu bentuk yang konkret. Dan dari perjumpaan tadi malam itu, saya menangkap bahwa di sana pun muncul nilai-nilai keadilan. Ketika orang-orang pada duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada jarak antara pejabat dengan rakyat jelata. Mereka menyatu padu, menempatkan diri sebagai warga RT yang sedang bersyukur dan bergembira karena boleh merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, terakhir dari renungan singkat ini adalah ajakan. Ajakannya apa? Saya mengajak kepada Anda sekalian, mari kita berusaha menjadi warga negara yang baik, sekaligus hamba Tuhan yang setia.
Semoga kita dapat mewujudkan Indonesia yang setiap warganya benar-benar merdeka, tidak hanya dalam arti politik, tetapi juga dalam arti moral dan spiritual. Kita berjuang bersama, semoga di tahun ini nilai-nilai kemerdekaan itu semakin dapat dirasakan oleh setiap warga bangsa yang ada di bumi Indonesia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Bacaan dari Kitab Putra Siram. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Di
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebijikan orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyeludupi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kecerahan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan.